Shalom teman-teman, saat ini kita akan memulai materi 3, yaitu respon hidup baru. Namun sebelum itu, kita mau memuji Tuhan. Teman-teman, tidak terasa PMB Ukom Fatek Untat tahun 2020 yang diadakan secara online saat ini akan segera berakhir. Kiranya semua materi yang sudah kita dengar akan menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup ke depan. Kiranya kita dengan sungguh-sungguh secara total menyerahkan seluruh hidup kita untuk diatur dan dikendalikan Tuhan Yesus. Hidup baru dalam Tuhan berarti kita percaya dengan iman kepada Dia. Iman yang menyelamatkan, yaitu mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Pemazmur mengingatkan kita ini adalah debu. Segala hal yang melekat pada kita tidak akan mampu menolong kita. Hanya Yesus yang dapat kita andalkan. Kepada siapa kita menaruh harap kita? Kepada manusia kita pasti akan kecewa. Kepada Tuhan, maka kita akan diberi harapan yang pasti. Karena Ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan Ia tidak akan menyia-nyiakan kita. Saat ini, mari memuji Tuhan melalui pujian pengharapan yang pasti. Seperti lirik lagu ini yang mengatakan bahwa harapan yang pasti hanya kita temukan dalam Yesus. Di setiap musim dalam hidup kita, mari belajar percaya dan mengandalkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pengatur dan pengendali hidup kita. Pengharapan yang pasti, ku temukan di dalam Yesus. Kekuatan di hati, hanya di dalam nama Yesus. Katakan, tak pernah kau kecewakan. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Sekali lagi kita ulang pujian ini dari awal. Katakan pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti, ku temukan di dalam Yesus. Kekuatan di hati, hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Saat ini saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari melihat dan merenungkan kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui. Mari bersyukur untuk kasih dan cinta Tuhan yang selalu kita rasakan. Bersyukur untuk setiap pertolongan yang tidak pernah terlambat Ia berikan dalam menopang kita. Bersyukur buat berkat-berkat-Nya yang tidak pernah berhenti kita nikmati. Bersyukur buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Serta bersyukur buat anugerah-Nya yang memampukan kita mengiring Dia dengan tekun sampai saat ini, bahkan kiranya sampai kita dipanggil pulang kembali kepadanya.
Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Saat ini, mari kita mengakui bahwa dalam hidup ini kita sering melakukan dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Seringkali kita tidak setia, seringkali kita menyakiti hati sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kembali kita lakukan pujian "Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus." Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu. Sekali lagi katakan, saat ku datang padamu Yesus. Saat ku datang padamu. Sekali lagi katakan, saat ku datang padamu Yesus. Saat ku datang padamu Yesus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan melalui pujian "Ku sungguh berharga". Kiranya pujian ini akan menjadi pernyataan iman kita bahwa saat ini kita bukan hidup untuk kita lagi, melainkan kita hidup untuk Yesus. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Katakan, alangkah sukacita hati. Sukacita
Pendeta Alex Nanlohi. Kepada Kak Alex, saya persilakan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami memuji memuliakan nama-Mu, beribadah kepadamu. Tuhan, kami kembali akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. To be continued, bersambung. Itulah tema yang akan kita renungkan pada hari ini ketika kita sudah mengambil keputusan penting di dalam hidup ini, yaitu menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kita memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Maka itu bukan akhir dari kehidupan kerohanian kita. Tetapi justru itu merupakan awal hidup yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat di Kolose, Paulus mengingatkan mereka, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan hanya sampai di situ. Paulus melanjutkan, karena itu, karena kamu sudah terima Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup yang sudah diselamatkan, hidup di dalam anugerah, seharusnya membawa beberapa hal yang penting untuk kita sama-sama jalani. Yang pertama adalah kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Gambaran yang Paulus berikan dari berbagai aspek mau menyatakan ada perubahan yang terjadi, ada pertumbuhan yang terjadi bagi orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Paulus menggambarkan dengan istilah pertanian berakar di dalam Dia. Lalu dia menggunakan istilah lazim di dunia sipil, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman, dan ada hati yang melimpah dengan syukur. Seharusnya hidup yang telah diselamatkan adalah hidup yang di dalamnya kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Ada hidup yang kita tinggalkan, hidup yang lama, dan ada hidup baru yang kita jalani. Ada kehidupan baru yang menjadi ciri khas bagi setiap kita yang sudah di dalam Kristus. Bukan lagi menikmati dosa, tetapi hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau dulu rajin nyontek, maka sekarang berkata tidak. Dan mulai belajar dengan keras, melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau dulu senangnya gosip, maka sekarang kita memberkati orang melalui ucapan-ucapan bibir kita yang membawa berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kalau dulunya kita benci, kita punya susah di dalam hati mengampuni orang lain, maka ketika kita diampuni oleh Kristus,
kita ada di dalam Dia, kita belajar mengampuni, mengasihi sesama dengan tulus. Hidup yang baru tidak berhenti hanya menerima Yesus, tetapi juga mengalami pertumbuhan. Selanjutnya yang kedua, kehidupan yang mengalami pertumbuhan itu juga ada tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Ada penderitaan yang akan kita hadapi karena kita mau hidup di dalam Tuhan. Situasi seperti ini kita alami. Sejak kita terima Yesus, maka kita tahu bahwa kita tidak bisa lagi hidup dalam hidup yang lama. Mungkin ada teman-teman kita yang masih senang mengajak kita kembali ke dalam hidup yang lama. Berjudi, merokok, minum minuman keras, ataupun mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, maka penderitaannya belum tentu berkaitan dengan fisik semata-mata. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di awal gereja mula-mula pada waktu itu. Ketika mereka percaya pada Yesus, mereka sampai dipukul, didera, dimasukkan penjara, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mati martir. Tetapi kalau kita melihat saat ini, mungkin penderitaan yang kita alami adalah penderitaan karena dicela. Dituduhkan yang tidak benar, dianggap sok suci, aneh. Dan ini penderitaan-penderitaan yang real yang diingatkan oleh Alkitab juga kepada kita. Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29, Paulus berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Mungkin juga keluarga yang tidak setuju dengan perubahan hidup kita. Ketika dulunya kita gampang sekali diminta berbohong, tetapi ketika percaya pada Kristus kita tidak mau lagi berbohong. Maka mungkin keluarga kita, orang yang dekat akan merasa, "Kamu kenapa begitu berubah? Sok pendeta kamu." Ini realita yang kita alami dan seringkali sakit. Karena kita merasakan dari orang-orang yang dekat dan mungkin yang dulu begitu kompak dengan kita. Tetapi ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, salah satu harga yang harus dibayar adalah penderitaan, mengalami dicela, dijauhi oleh orang-orang yang mungkin dulu begitu dekat dengan kita. Tapi kalau kita tahu itu adalah yang Tuhan mau supaya kita hidup memuliakan Dia, marilah kita hidup menikmati anugerah-Nya untuk bukan hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam Allah. Menderita karena kebenaran menjadi ciri khas dari umat Allah. Kembali kita diingatkan dengan Roma pasal yang ke-8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi memang ada penderitaan, tetapi itu bukan akhir segalanya bagi kita yang percaya. Ada pengharapan yang diberikan kepada kita. Sehingga di tengah penderitaan yang kita harus alami karena nama Tuhan, karena kita mau ikut Tuhan, kita terus memandang kepada pengharapan yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa satu hari nanti, Dia akan datang dan membaharui segala sesuatu. Dan bagi kita yang percaya, kita menikmati hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Kristus. Betapa indahnya apa yang kita akan alami. Penderitaan mungkin menjadi bagian kita selama kita mengikut Tuhan di dunia ini. Tapi kemuliaan yang kekal, pengharapan yang pasti menjadi bagian bagi setiap kita. Bagaimana kita boleh menikmati kehidupan yang bertumbuh di tengah-tengah tantangan dan semua hal yang kita alami? Kita diingatkan bahwa Tuhan bukan hanya memanggil kita, menyelamatkan kita, tapi Dia memberikan semua hal yang saudara dan saya butuhkan untuk bertahan hidup di dalam dunia yang Dia berikan untuk kita jalani. Hal pertama yang Tuhan berikan adalah Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir dalam hidup kita, memimpin kehidupan kita. Roh Kudus diberikan diam di hati setiap kita yang percaya. Roh Kudus akan membawa kita terus-menerus hidup bagi kemuliaan Allah. Roh Kudus akan berjalan
bersama dengan setiap kita. Di dalam Alkitab, Roh Kudus digambarkan adalah pribadi Allah. Karena itu Paulus menggunakan istilah jangan mendukakan Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi Allah yang menuntun, memimpin hidup kita. Biarlah kita bisa berkata, Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Terus berjalan di dalam jalan kehendak Allah. Hal kedua yang Tuhan berikan bagi kita, Dia memberikan kepada kita firman Tuhan. Firman yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Gambaran ini menunjukkan bagi kita bahwa dunia begitu gelap. Mungkin sekali kita terantuk ketika kita berjalan di dalam dunia ini. Kita tidak tahu ada lubang di depan kita. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, ini memberikan kepada kita satu pengharapan untuk kita bisa melangkah dengan pasti. Karena firman-Nya lah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sediakan waktumu membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Hidup yang baru ditandai bukan dengan hidup yang menikmati dosa. Kalau Roh Kudus diam di hati kita, maka dia adalah roh kebenaran. Roh kebenaran yang akan membawa kita memahami apa yang firman Tuhan sampaikan. Ada kalimat dalam sebuah lagu mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, banyak yang bilang itu mah lagu anak-anak, Kak Alex. Tapi sebenarnya lagu ini juga harusnya menjadi lagu setiap kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Baca kitab suci, berdoa, miliki relasi pribadi dengan Tuhan. Disinilah kita akan menikmati indahnya jalan bersama Tuhan hari demi hari. Bagaimana kita mempraktekannya? Saya menantang kita untuk menyediakan waktu setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagi teman-teman yang terbiasa pagi hari, silakan. Setiap kali bangun, mari ambil waktu berdoa, membaca kitab suci, membaca renungan, dan kita disegarkan, dikuatkan. Atau mungkin ada yang mengatakan, saya terbiasa malam, Kak. Silakan, tetapi jadikan itu waktu yang terbaik. Jangan sampai malamnya sudah sangat ngantuk lalu baru mulai bersaat teduh. Tapi mari kita cari waktu yang berkualitas yang mau kita persembahkan karena kita rindu. Tuhan, aku ingin hidup di dalam-Mu. Aku ingin dipimpin oleh firman-Mu. Mari sisihkan waktu, bukan menyisakan. Apa bedanya sisi sama sisa? Kalau sisa itu begini, kalau ada makanan banyak, saya sudah makan, saya sudah kenyang, oh masih ada dikit. Itu namanya sisa. Apa artinya sisi? Sisi berbeda, sebelum saya makan, maka saya sisihkan dulu gitu ya. Lalu saya makan. Mana lebih terhormat? Kita dikasih makanan sisa atau makanan sisih? Ya, tentu lebih terhormat dikasih makanan yang sudah disisihkan. Bukan yang disisakan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Waktu yang kita kasih kepada Allah setiap hari untuk membaca, merenungkan firman, apakah waktu yang sisa atau sisih? Nah, mari jawab dalam hidup kita. Sisihkan waktu supaya kita boleh mengalami dengan indahnya pimpinan Tuhan yang nyata itu di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berikan waktu-waktu terbaik kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya kita baca, kita renungkan, tapi kita lakukan sebagai pelaku-pelaku firman dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup yang baru, hidup yang bertumbuh, hidup yang mungkin mengalami penderitaan, tetapi firman Tuhan terus-menerus akan menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Hal ketiga yang Tuhan berikan adalah komunitas. Ya, pertama Roh Kudus, yang kedua firman, dan yang ketiga komunitas.
Tuhan memberikan saudara-saudara seiman yang akan bersama-sama dengan kita untuk bertumbuh dan hidup bagi Allah. Kesempatan kita ada di dalam dunia ini. Kita tidak sendirian. Tuhan memberikan komunitas rohani, orang-orang di sekitar kita. Ada UKKOM yang ada di kampus ya. Unit kegiatan yang bersama-sama bersekutu secara rohani. Tuhan mau saudara ambil bagian dan terlibat di dalamnya. Ini bukan sekadar persekutuan kumpul-kumpul, tetapi kita merindukan di dalamnya Tuhan memberikan bagi kita pertumbuhan rohani. Karena ada saudara-saudara seiman yang mau berjalan bersama-sama untuk hidup bagi Tuhan. Teman-teman, ini jadi anugerah yang luar biasa yang kita nikmati. Di gereja kita punya persekutuan orang percaya, tetapi juga selama di kampus, selama di persekutuan mahasiswa, Tuhan berikan saudara-saudara seiman yang akan berjalan bertumbuh bersama dengan kita. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan, bukan sekadar kegiatan rutin, sesuatu yang menjadi aktivitas, tetapi yang kita rindukan. Di dalamnya teman-teman mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nikmatilah kesempatan boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Mungkin di tengah situasi seperti ini kita harus online, kita harus berjuang bersama untuk bisa ibadah dengan konsentrasi waktu online. Tetapi mari perjuangkan, ini kesempatan yang indah yang Tuhan berikan supaya teman-teman terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita bisa share, ada kakak-kakak rohani yang sudah menjadi orang-orang yang memberikan teladan bagi kita di dalam persekutuan ini. Kesempatan ini mari kita jadikan kesempatan yang indah untuk boleh bertumbuh bersama. Tuhan memberikan rohnya yang kudus, Tuhan memberikan firman-Nya, dan juga Tuhan memberikan komunitas untuk kita terus bertumbuh. To be continued. Bagaimana respon kita? Mari kita meresponi anugerah Allah ini yang begitu indah dengan terus memberi diri, dipimpin oleh Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya, kita pun bukan hanya menjadi orang yang menikmati berkat Tuhan, tapi Tuhan pakai kita juga menjadi berkat dimanapun kita hadir. Ketika hidup saudara berubah, mungkin banyak orang yang awalnya tidak suka. Tetapi kemudian dalam anugerah Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan pakai hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati teman-temanmu, memberkati kotamu, kampusmu, kotamu, bahkan Indonesia dan bahkan dunia. Saya merindukan teman-teman yang ada di persekutuan yang sama-sama hari ini beribadah. Kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan dan juga sesama saudara seiman, dan terus bertumbuh makin hari, makin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kesempatan ini. Tuhan berikan bagi kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami ditantang melalui firman-Mu bahwa hidup yang menerima Kristus tidak berhenti sampai di situ. Tetapi hidup yang di dalamnya Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk terus bertumbuh, mengenal Tuhan, bahkan di tengah-tengah pergumulan, penderitaan yang mungkin juga akan kami alami. Tapi yang indah, di dalamnya Tuhan berjanji menyertai kami. Roh-Mu yang kudus Kau berikan diam di dalam diri kami, menuntun kami. Firman-Mu Kau berikan sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu memberikan arah bagi hidup baru yang kami jalani. Firman-Mu menjaga hidup kami untuk terus ikut kehendak-Mu. Dan terima kasih untuk saudara-saudara seiman, teman-teman di dalam persekutuan di kampus yang Tuhan berikan. Yang di dalamnya kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati dan memelihara persekutuan di kampus kami. Dan kalau hari ini kami boleh beribadah, ini pun semua adalah anugerah Tuhan. Ada kakak-kakak yang menyiapkan semua ini bagi kami. Orang-orang yang merindukan kami mengalami pertumbuhan dan semua kami
makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami sungguh berdoa, berikanlah kepada kami kerinduan yang dalam. Secara pribadi kami bertumbuh membaca, merenungkan firman-Mu. Secara komunal kami bersama-sama memanfaatkan, hadir, memperjuangkan keterlibatan kami dalam persekutuan ini. Supaya akhirnya hidup kami makin bertumbuh, makin serupa Kristus, dan makin menjadi berkat dimanapun kami hadir. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur, kami berdoa. Amin.